Kejadian tragis yang melibatkan WNI di Jepang. Hai Tomodachi, aku orang Indonesia yang nyangkut di Jepang. Malam yang seharusnya tenang di Hokkaido, Jepang, berubah menjadi tragedi berdarah yang mengejutkan publik. Pada 4 Juni 2026, seorang wanita warga negara Indonesia meregang nyawa di tangan rekan senegaranya sendiri. Yang paling tragis, aksi kejam ini dilakukan tepat di depan mata aparat kepolisian Jepang yang sedang berusaha melerai. Bagaimana sebuah perjalanan lintas pulau dari Chiba ke Hokkaido berakhir dengan 2 bilah pisau dapur. Mari kita bedah kronologi, motif, dan ancaman hukum dari kasus yang sedang menjadi sorotan ini. Kejadian bermula pada pukul 9:10 malam di sebuah kawasan permukiman di Shinano, kota Chitose, Hokkaido. Kepolisian setempat menerima panggilan darurat dari warga yang melihat seorang pria mengamuk dan membawa senjata tajam. Pria tersebut adalah Mahmudi Agung Laksana Aji, WNI berusia 27 tahun. Sasarannya adalah Sri Rahayu, wanita WNI berusia 21 tahun yang bekerja di sektor peternakan di wilayah tersebut. Ketika petugas kepolisian tiba di lokasi, mereka berusaha memberikan peringatan keras. Namun, peringatan itu diabaikan. Dalam hitungan detik, pelaku menindih korban dan menusukkan pisau dapur ke perutnya, tepat di depan mata para petugas. Seorang polisi dan satu rekan korban yang mencoba merebut senjata tersebut ikut terluka. Beruntung luka mereka tidak mengancam nyawa. Namun naas bagi Sri Rahayu, meski segera dilarikan ke rumah sakit, nyawanya tidak dapat diselamatkan. Apa yang memicu tindakan nekat ini? Investigasi awal pihak kepolisian Hokkaido mengarah pada satu kesimpulan. Ini bukan kejahatan spontan, melainkan pembunuhan berencana yang didasari motif asmara. Pelaku diketahui berstatus sebagai pekerja paruh waktu dan tinggal di prefektur Chiba, area yang sangat jauh dari Hokkaido. Ia menempuh perjalanan jauh tersebut secara spesifik untuk menemui korban, yang dilaporkan adalah mantan kekasihnya. Fakta bahwa pelaku mendatangi lokasi dengan sudah membawa 2 bilah pisau dapur memperkuat dugaan premeditated murder atau pembunuhan berencana. Dalam interogasi awal, pelaku tidak mengelak. Ia memberikan pengakuan dingin yang mengonfirmasi niatnya sejak awal. Saya menusuknya karena saya memang bermaksud untuk membunuhnya. Dengan kejadian ini berlokasi di Jepang, pelaku akan tunduk sepenuhnya pada sistem peradilan pidana negara Jepang. Di bawah pasal 199 Hukum Pidana Jepang Penal Code, tindak pidana pembunuhan memiliki ancaman hukuman yang sangat berat, mulai dari kurungan penjara waktu tertentu, minimal 5 hingga 20 tahun, penjara seumur hidup, hingga hukuman mati. Mengingat kuatnya unsur perencanaan dalam kasus ini, pelaku bersiap menghadapi vonis yang sangat panjang di balik jeruji besi Jepang. Di sisi lain, Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI Tokyo, bersama Kementerian Luar Negeri telah turun tangan. Mereka memastikan proses pemulangan jenazah korban ke tanah air, sekaligus memberikan pendampingan kekonsuleran bagi pelaku untuk memastikan hak-hak hukumnya terpenuhi selama proses peradilan berjalan. Kasus ini menjadi pengingat kelam tentang bagaimana masalah personal bisa berujung pada tragedi tak terbayangkan, apalagi ketika terjadi jauh di negeri orang. Segenap doa dan belasungkawa kita sampaikan untuk keluarga Sri Rahayu di Indonesia. Semoga keadilan ditegakkan seadil-adilnya. Terima kasih sudah menonton. Bagikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk update informasi menarik lainnya seputar Jepang karena aku akan share semuanya di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.